Dia yang mencegah atau menahan dalam rangka memelihara dan melindungi hambanya yang berhak untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya kali ini kita dipertemukan kembali untuk membahas sifatullah al-fudla, sifat-sifat Allah yang utama. Kali ini akan kita bahas al-man'u, yang maha mencegah atau menahan, atau isim fa'il dari al-man'u ini adalah al-mani', yang melakukan pencegahan. Al-man'u ini di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan menjadi prevention, mencegah atau menahan, yang pengertian agak luasnya adalah bahwa Allah bersifat al-man'u adalah Dia yang mencegah atau menahan dalam rangka memelihara dan melindungi hambanya yang berhak untuk itu. Jadi ada hamba Allah yang berhak untuk sesuatu hal semacam keselamatan, maka Allah mencegahnya. Dan mencegah itu dilakukan di dalam rangka memelihara hamba tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa literatur, antara lain dari kitabnya An-Nablusi, Muhammad Ratib An-Nablusi, dinyatakan bahwa tidak semua hamba Allah berhak untuk itu. Ada hambanya yang tidak berhak untuk itu, bahkan ia berhak untuk mendapatkan sebaliknya. Kalau tadi mendapatkan keselamatan, ini mendapatkan kesulitan. Kalau hamba Allah yang mendapatkan keselamatan atau mendapatkan ampunan itu Allah menutup aibnya, ini malah justru ada yang hambanya itu tidak berhak untuk ditutupi, melainkan untuk dibuka aib dan keburukannya. Sehingga kalau di dalam pergaulan sehari-hari, orang yang demikian ini menjadi ketahuan buruknya. Kalau itu keburukan itu berupa kejahatan, maka polisi menjadi berkesempatan untuk menangkapnya. Dan
keburukan yang dilakukan oleh lawannya itu bisa jadi akan mencapainya. Jadi kalau ada orang merencanakan hal buruk untuk dirinya, kalau dia termasuk orang yang tidak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan perlindungan, maka hambanya itu dibiarkan musuhnya dapat mencapainya keburukan yang direncanakan itu. Sifat utama ini kemudian menjadi argumentasi, menjadi hujjah, menjadi alasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena dialah yang melindungi, memelihara, dan mencegahnya semua yang akan terjadi pada diri hamba. Oleh karena itu sangat wajar di dalam beribadah itu manakala kita memohon perlindungannya. Dan hal demikian antara lain terdapat di dalam surah Yunus ayat 107 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa iyyamsaskallahu bidurrin, jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, fala kashifalahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bencana itu kecuali Allah sendiri. Fala kashifalahu illa huwa, illahu, kecuali dia sendiri. Sebaliknya, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya itu, yusibu bihi, untuk dapat diterima oleh dia. Karena apa yang baik itu yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, akan diberikan, dikenakan kepada hamba yang dikehendaki. Wa huwal ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengampun lagi maha sayang. Selanjutnya di dalam tafsir disebutkan seperti juga yang saya jelaskan di muka, bahwa al-man'u ini merupakan sifat yang disebutnya hadza min a'dhamil adillah ala annallaha wahdah al-mustahiq lil ibadah. Ini merupakan dalil atau petunjuk bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Mengapa demikian? Fa innahu an-nafi' ad-dhar. Dialah yang memberikan manfaat, yang memberikan nikmat, dan juga yang memberikan nikmah, bencana. Al-Mu'ti, Al-Mani', Allah adalah pemberi juga penahan untuk memberi. Alladzi idza massa bidurrin kafaqrin wa maradin wa nahwiha fala kashifalahu illahu. Yang kalau Allah menimpakan hal yang buruk
kepada hambanya seperti kemiskinan, penyakit, dan lain sebagainya, nggak ada yang menghilangkan, yang mampu menghilangkannya, illahu, kecuali dia sendiri. Selanjutnya dijelaskan, li'annal khalqa lawitstama'u ala ayyanfa'u bi syai'in lam yanfa'u illa bima katabahullah. Karena hamba Allah itu, makhluk Allah itu, meski berkumpul semuanya untuk memberikan suatu pertolongan, manfaat kepada orang lain, mereka itu tidak mampu memberikannya kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ijtama'u ala ayyadurru ahadan lam yaqdiru ala syai'im min darurihi. Dia tidak bisa menimpakan kecuali idza aradallah, Allah menghendaki demikian. Itulah tafsir yang menjelaskan tentang al-mana' sebagai salah satu sifat utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Mughirah bin Syu'bah yang menyatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan Allahumma la mani'a lima a'taitah. Nah, ini mahallus syahidnya. Nabi itu kalau sesudah sholat maktubah berzikir la ilaha illallah wahdah dan seterusnya, yang dilanjutkan dengan Allahumma la mani'a lima a'taitah wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Itulah zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan al-mana'. Dan selanjutnya bagaimana berakhlak meneladani sifat ini. Pangkal tolaknya kita berangkat dari pemahaman mengenai sifat dari perbuatan Allah al-man' ini yang mencegah atau menahan dalam rangka memelihara hambanya. Implementasinya lalu berakhlak meneladani sifat ini adalah punya keyakinan bahwa hanya Allah lah yang bisa menahan suatu bencana atau bisa menimpakan suatu bencana kepada hambanya. Jadi semuanya itu terjadi karena izin Allah. Itu keyakinan yang merupakan cara kita meneladani sifat Allah al-mana'. Oleh karena itu, kalau kita ini ingin melakukan sesuatu, berharaplah hanya kepada Allah. Misalnya, berharap untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Karena kalau kita berharap sesuatu dari sesama hamba Allah, sesama manusia, maka kita akan menjadi berakhlak buruk, yaitu toma', mengharap sesuatu pemberian dari orang lain.
Dan kalau ada orang lain yang efektif memberikan sesuatu kepada diri kita, pertama kali yang harus kita lakukan dalam meneladani sifat ini, kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada sesama itu. Mengapa Allah yang pertama yang harus kita ucapkan terima kasih? Kita ucapkan syukur karena sesungguhnya pemberian itu berasal dari Allah. Jadi Allah kalau ingin memberikan rizki kepada kita dalam rangka memelihara kita untuk bisa terus bertahan dalam hidup ini, kadang-kadang Allah memberikannya langsung dan kadang-kadang melalui hambanya. Dan terakhir, saya kutipkan satu ajaran yang saya kutip dari An-Nablusi yang menyatakan, wala tansa annallaha ja'alallah nawamis wa asbab. Allah memang memberikan sesuatu kepada kita manakala Allah berkehendak demikian. Tapi menurut sunnatullah, Allah memberikannya itu melalui sebab-sebab dan faktor-faktor tertentu. Untuk mendapatkan rizki itu, kita ada sebab yang mesti kita jalani. Usaha, bekerja dengan gigih dan tekun. Dengan perkataan lain di sini disebutkan, ay yamna'uka walakin la yamna'uka bila sabab. Allah bisa mencegah sesuatu, menahan sesuatu untuk kita, tapi Allah tidak mencegah sesuatu dengan tanpa sebab. Misalnya disebutkan di dalam satu hadis bahwa sesungguhnya hamba Allah itu menghalangi rizkinya karena dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebutkan sebab itu. Antara lain, rizki sesungguhnya akan menjadi mudah bagi kita dengan sebab tertentu untuk kita dapatkan, tapi karena kita durhaka kepada Allah, maka durhaka ini menjadi hirman, menjadi penghalang diterimanya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selain dapat ma'rifatullah, mengenal Allah, kita juga dapat meneladani sifat-sifatnya yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.